bersama, entah itu merantau atau juga melanjutkan pendidikan, saya amat yakin dalam hati kecil mereka pernah berdoa begini: semoga anak saya bisa dapat teman yang baik, hidup di lingkungan yang baik, sehingga dia bisa baik-baik bersama. Saya yakin pasti ada doa seperti itu. Artinya ada teman yang bisa menemani anak kita. Dan saya juga amat yakin Mama Marta selagi hidupnya pasti juga mendoakan doa seperti ini buat putra-putrinya. Pagi ini saya mengangkat bacaan dari kitab Tobit. Tadi kita dengar ada 2 nama, lalu satunya tidak ada nama. Yang ada nama itu adalah Tobia, lalu nama yang kedua itu Rafael. Terus yang ketiga yang tidak disebutkan nama itu adalah anak dari Tobia. Menariknya, anak dari Tobia ini mau mengadakan suatu perjalanan. Lalu Tobia sebagai seorang tua, dia merasa kurang nyaman kalau anaknya itu tidak ditemani. Terus Tobia meminta anaknya supaya mencari untuk mendapatkan teman perjalanan itu. Apa yang terjadi? Dia menjumpai seorang pemuda yang dalam kitab Tobit ini disebut Rafael. Lalu siapakah Rafael itu? Dalam ajaran iman kita mengenal ada 3 malaikat agung, yaitu Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Mikael itu pelindung kita terhadap segala yang jahat, kuasa setan dan seterusnya dilawan dengan Mikael. Lalu Gabriel itu sosok yang selalu membawa kabar gembira. 2 malaikat ini sering disebut dan mungkin kita sering berdoa meminta mereka berjalan bersama kita. Dan amat jarang disebut itu adalah Rafael. Karena itu dalam salah satu buku doa pemberkatan itu Bapak-bapak gereja merumuskan salah satu doa untuk memberkati kendaraan bermotor itu dengan mengangkat bacaan ini. Supaya apa? Supaya Rafael itu melindungi perjalanan yang pemilik kendaraan itu. Karena itu Bapak dan Mama, konkretnya ketika kita keluar dari rumah, berkendaraan ataupun tidak berkendaraan, berdoalah kepada Rafael untuk melindungi perjalanan kita. Lalu konteks kita pagi ini, mengapa saya mengangkat bacaan ini? Saya sangat tertarik. Kalau kita percaya bahwa sesudah kematian itu ada kehidupan baru, maka sepantasnya dan sudah pada tempatnya yang tepat kita berdoa agar Rafael menemani perjalanan jiwa yang telah meninggal itu. Kemana? Rafael menuntun jiwa yang meninggal ini untuk kembali ke pangkuan ilahi. Perjalanan menuju rumah Bapa. Di sana dia bisa berjumpa dengan Allah yang ia imani selagi hidupnya dari wajah ke wajah. Karena itu mungkin baik pada kesempatan ini kita juga berdoa supaya minta Tuhan agar Rafael menemani perjalanan dari semua anggota keluarga kita yang telah tiada. Dan pagi ini kita berdoa secara khusus supaya minta Tuhan agar mengutus malaikat Rafael memegang dan menuntun tangan Mama Marta untuk kembali ke pangkuannya. Dan terakhir kita juga minta malaikat
melindungi, membimbing perjalanan kita ke kampung Monomuri agar bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan tiba di sana dengan sehat dan selamat. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudariku, setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita melanjutkannya dengan doa kerahiman ilahi, sebuah doa yang kepada Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi, diminta oleh Yesus kepada kita untuk secara khusus juga mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Kita berdoa bersama Santa Faustina agar minta Tuhan Yesus membenamkan jiwa Mama Marta dalam lautan kerahimannya yang ilahi. Mama Yesus, silakan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, di dalam kuasa nama Yesus dan di dalam kuasa Roh Kudus, kami umat-Mu yang ada di sini mengalunkan doa kerahiman, mengharapkan penjemputan arwah mama, nenek, kakak, adik, saudara kami Marta Mago bersama dengan para malaikat dan orang kudus di surga, teristimewa Santo Rafael, menghantarkannya ke hadapan Bapa di surga. Bersama Bunda Maria kami mau berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. aku percaya Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra Tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilarang oleh Santa Peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada ketika ia bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, hidup yang kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan namamu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai bagi pemberian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Ya Allah, Semoga tanganmu sendiri yang berkenan memberkati Mama Marta dan jiwanya yang akan mengadakan perjalanan bersama Sang Rafael. Lindung perjalanan kami kepada. Semoga oleh peletakan tanganku ini serta doa bantuan doa Bunda Maria dan para kudus di surga, jenazah Mama Marta dan jiwa dilimpahi dengan segala berkat surgawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian juga teristimewa keluarga yang kita kunjungi ini dan perjalanan kedua muri senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari seiman, dengan ini upacara ibadah pelepasan Mama Marta telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Ini pengantaran jenazah ke Nuamuri Moni. Ini menghantar jenazah ibunda tercinta dari Bapak Canisius Poto menuju ke Moni Nuamuri. Ini menghantar jenazah dari ibunda Bapak Canisius Poto menuju ke Moni. Ini menghantar
sudah selesai. Oh, oh.